Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bahrul Amarudin di webinar yang kedua di seri 2021 ini. Nah, pada webinar kali ini teman-teman kita akan membahas bukan cara cepat ya, tapi cara benar dapat profit atau bisa dibilang ya kaya lah ya. Biasanya ini nanti kan buat caption. Biasanya orang itu carinya cara cepat buat kaya gitu. Nah, itu nanti biar SEO YouTube-nya naik menggunakan judul yang clickbait gitu. Nah, sebenarnya cara benar dapat profit dari trading. Nah, caranya kayak gimana? Langsung saja. Sebelumnya pasti disclaimer dulu kan. Yang pertama, materi dalam webinar ini itu bersifat asumsi pribadi dan berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya sendiri yang mengalami gitu, dan beberapa orang yang sudah join di komunitas yang saya buat, dan beberapa yang sudah saya terapkan juga, saya tularkan gitu trik ini dan bekerja. Jadi yang membuktikan bukan hanya saya gitu. Kemudian yang kedua, ini bukan merupakan ajakan untuk menjadi investor atau trader di suatu instrumen atau aset tertentu. Jadi nanti terserah teman-teman ingin di apa gitu. Nah, beberapa mungkin yang nanti ada nama aset atau nama instrumen yang saya sebutkan, nanti itu hanya sebagai contoh saja ya. Terus yang ketiga, segala resiko yang ditimbulkan akibat aksi yang dilakukan oleh masing-masing nanti setelah webinar ini dilaksanakan atau setelah menonton video ini, itu merupakan tanggung jawab dari teman-teman masing-masing, seperti itu. Oke, langsung saja. Topik kita pada kali ini adalah fokus pada trading. Jadi kita tidak ke jangka panjang atau membahas jangka panjang, tidak. Kita fokus di satu topik pembahasan, yaitu trading. Nah, ada beberapa orang yang memang belum paham apa itu trading. Jadi kalau teman-teman mendapatkan suatu istilah yang asing, yang baru pertama kali, semisal teman-teman dengar, jangan langsung tanya ke orang. Semisal sekarang kan zamannya teknologi, semisal saya menyebutkan resisten, kata resisten. Nah, jika teman-teman itu belum pernah mendengar sebelumnya sehingga merasa asing dengan kata resisten ini, teman-teman jangan langsung tanya ke orang yang ngasih tahu, "Mas, apa itu resisten? Pak, apa itu resisten?" Itu pengertian yang bisa teman-teman cari di Google. Ketikkan aja resisten adalah, enter, muncul banyak artikel membahas tentang resisten. Sama dengan apa itu trading. Ketika teman-teman baru pertama kali mendengar istilah trading, teman-teman ketikkan trading adalah, enter, muncul banyak artikelnya. Nah, di situ teman-teman bisa baca dulu pengertiannya seperti apa, contoh-contoh case-nya seperti apa. Nah, jika ada suatu case atau kondisi yang teman-teman belum paham, nah itu yang ditanyakan. Jadi jangan menanyakan pengertian dari istilahnya, tapi case-nya teman-teman seperti apa, butuh solusi seperti apa, atau butuh saran seperti apa. Nah, itu yang ditanyakan. Itu yang akan lebih asik untuk kita diskusikan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, pengertian trading berdasarkan yang hasil dari saya googling ya, salah satunya dari sumber www.merdeka.com ini, merupakan sebuah aktivitas jual beli atau negosiasi harga. Jual beli kan juga pasti ada negosiasinya kan. Contoh ketika kita ingin membeli sesuatu kan pasti tanya, "Pak, berapa harganya?" Nah, gitu kan pastinya. Antara pembeli dan penjualnya, sampai pada negosiasi itu mencapai sebuah kesepakatan kayak gitu, sehingga kita bisa bertukar alat tukarnya dan kita bisa mendapatkan barangnya untuk pembelinya, seperti itu. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk transaksi bisnis ya, karena dia itu jual dan beli, seperti itu. Layaknya orang beli apa di pasar atau di swalayan kayak gitu. Jadi, apakah penjual beras itu melakukan trading? Ya, jawabannya gitu. Nah, apakah penjual sabun itu melakukan trading? Iya, jawabannya seperti itu. Berdasarkan asumsi saya ya, karena dia itu merupakan aktivitas jual dan beli gitu. Nah, kemudian di dalam sebuah trading itu pasti ada yang ditradingkan gitu. Jadi di dalam sebuah aktivitas jual beli pasti ada yang dijual belikan. Nah, beberapa yang akan dibahas di sini adalah emas,
cryptocurrency, saham, itu yang berkaitan dengan instrumen-instrumen investasi. Nah, ada banyak barang-barang atau komoditas yang sebentar, ada yang join. Oke. Saya back atau gini aja ya, lebih enak ya. Gini aja, biar nggak, kalau ada yang join biar bisa langsung saya itu. Nah, komoditasnya yaitu di sini yang akan dibahas yaitu case-nya adalah cryptocurrency. Tapi ilmu ini nanti itu tidak hanya materi di webinar ini, tidak hanya bisa diterapkan di cryptocurrency, bisa diterapkan di emas, di saham, dan beberapa instrumen investasi lain itu bisa dipakai teknik ini. Dan sudah saya buktikan juga, dan beberapa orang juga nanti kita akan tanya testimoninya. Kebetulan orangnya join gitu barusan. Nah, nanti kita tanya testimoninya dengan menggunakan teknik ini itu bagaimana gitu. Sudah berapa persen profitnya. Nah, kayak gitu ya. Siap-siap gitu. Terus nextnya gimana sih? Oh gini. Nah, style. Ketika ada orang yang melakukan jual beli itu pasti punya gaya jual beli masing-masing. Ada yang suka jual beli saat harga naik atau sedang tren, seperti seorang trader yang atau seorang penjual yang tengkulak apapun dibeli. Misal sedang trending ake, dia beli ake. Sedang trending apa ya? Oh, cabai lagi naik, dia borongi cabai dijual. Nah, sehingga ada berbagai macam trader atau style jual beli kayak gitu. Nah, yang saya garis bawahi di sini itu ada empat tipe. Yang pertama scalper, dia itu menggunakan teknik ternak mode. Jadi dia itu ada barang harga segini dibeli, ada harga barang segini dibeli. Jadi dia punya barang banyak dengan banyak macam harga kayak gitu. Semisal dia jual beli kambing gitu, kambing macam apa aja dibeli dengan berbagai tingkatan macam harga. Semisal cempe yang 1 jutaan dia punya, yang agak besaran 1,5 juta dia punya, yang besar untuk kurban dia punya. Nah, kayak gitu. Itu tipe-tipe scalper dengan teknik ternak mode. Nah, kemudian ada juga yang stylenya sniper. Dia itu kayak, oh ada kesempatan bagus ini, langsung dibeli, besoknya langsung. Otomatis si sniper ini ketika dia membeli sesuatu, dia itu sudah punya target. Ketika barangnya nanti sudah dapat, itu ingin dijual ke siapa. Itu si sniper. Teknik sniper ini yang digunakan adalah hit. Jadi di harga berapa dia beli, dia sudah punya target jualnya di berapa. Ketika mencapai target itu dia jual dan dia lari. Ibaratnya lari, sudah tidak memperdulikan itu lagi, yang penting saya sudah untung gitu. Nah, itu metode sniper dengan menggunakan teknik hit and run. Kemudian ada juga yaitu holder. Nah, holder ini itu seperti dia jangka panjang, semacam semisal teman-teman beli emas, terus emasnya disimpan. Buat apa? Buat dijual 15 tahun yang akan datang. Nah, itu tipe-tipe holder. Nah, itu bagus juga gitu, tapi di sini tidak akan saya bahas, sehingga ini tidak saya bold, tidak saya tandai dengan tercetak tebal, karena tidak akan saya bahas, karena siapapun bisa jadi holder gitu. Tapi untuk menjadi scalper dan sniper itu butuh teknik gitu, teman-teman. Terus ada juga ini yang tipe-tipe korban, yaitu nyangkuter. Nah, sekarang kan sedang apa ya? Sedang booming gitu loh. Kayak beberapa yang kemarin viral di sosial media, kayak ada yang investasi dengan menggunakan modal pinjaman online, ada yang menggadaikan BBKB digunakan untuk trading. Nah, itu jangan sampai ya, teman-teman. Jadi anggota di komunitas kita jangan sampai ada yang istilahnya jadi nyangkuter gitu. Oh, belum tak share dari tadi.
Sorry ya guys, ternyata saya ngomong dari tadi belum di share. Sorry banget. Sudahkah? Kelihatan kah? Cek. Sudah, oke. Oke, sudah, Rul, mantap. Oke. Ngono gak diperingatkan dari tadi? Nggak apa-apa. Meskipun tak record di apa? Di YouTube, nanti biar dia itu nggak kayak video yang saya buat sendiri gitu. Ya ini memang webinar gitu. Gitu yo. Oke, mantap. Tak ulangi. Di sini kelihatan? Oke, kelihatan, mantap. Oke. Ya wes, gitu ya. Jadi judulnya cara cepat. Itu jangan dipakai, yang benar adalah saya benar. Ini saya ulangi lagi nggak apa-apa. Technical issue biasa ya, technical issue gitu. Terus tadi disclaimernya, terus juga pantesan ada yang nelpon saya di WA barusan. Nggak apa-apa, diingatkan via webinar ini gitu. Memang webinar kan tujuannya berinteraksi gitu teman-teman. Oke, mantap. Terus nah ini tadi ketika teman-teman mendapatkan apa, semisal istilah baru, langsung aja di googling gitu. Terus komoditasnya dan stylenya. Baru sampai sini kan tadi? Oke ya, bener ya? Halo, cek. Betul, betul. Oke. Iya betul, Rul. Oke, kita jangan sampai jadi yang tipe nomor 4 ya, jangan sampai gitu. Jadi nyangkuter, jadi korban gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang kan sedang trending kan, kayak apa ya, Belvinmologi, Mansurmologi, apalah gitu. Nah, sekarang saya juga mau pakai dong istilah itu. Nah, ini adalah Bahrulmologi. Nah, keren nggak? Gimana teman-teman? Pantas nggak kalau kayak pakai kayak gitu? Bebas, yes. Gitu ya. Oke, Jadi Rul. jadi di sini yang saya garis bawahi adalah di Bahrulmologi ini jangan pakai gitu. Intinya ini teknik yang dipakai oleh Bahrul gitu aja ya. Teknik yang dipakai oleh Bahrul ini dia itu menekankan di ada yang join, oke. Dia menekankan di aksi dan di modalnya. Jadi dia menyeimbangkan antara aksi dia ketika trading dan modal yang dia punya itu diseimbangkan. Nah, untuk aksinya sendiri itu yang paling saya suka itu ada dua. Saya itu pasti entry atau masuk atau beli. Jadi ada dua istilah ya biasanya, entry dan exit. Entry itu berarti kita beli, exit itu berarti kita jual, kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang paling saya suka itu saya entry atau membeli ketika on weakness atau ketika suatu harga suatu aset itu sedang turun-turunnya, yang dia itu sudah oversold. Nah, nanti untuk menilai sebuah aset ini apakah sudah oversold atau bukan, itu nanti saya tunjukkan grafiknya seperti apa. Dan juga saya suka beli buy on breakout. Jadi ketika suatu aset sudah breakout, sudah mematahkan resisten dia sebelumnya, nah itu akan muncul ATH baru. Nah, apa itu ATH? ATH adalah all time high. Jadi ATH itu ibaratnya kayak semisal apa ya? Semisal sekarang harga bukan harga sapi sih. Harga apa ya? Semisal harga kipas angin yang sebelumnya itu pernah mahal sampai 500.000, kemudian kipas angin harganya naik sampai 1 juta gitu. Nah, berarti 1 juta ini disebut kipas angin mencapai ATH baru gitu, all time high baru gitu. Nah, kemudian di sini saya juga menekankan untuk modal, di mana ketika kita mengelola sebuah modal itu kita harus mengatur. Yang pertama support dan resistennya kita harus tahu. Kemudian MM ini money management, biar nggak lupa tak tuliskan saja biar support and resistance. Nah, kayak gini. Terus kunci yang paling penting untuk mengendalikan modal adalah sabar. Di sini saya kasih highlight merah gitu, karena tidak semua orang bisa sabar gitu, kayak gitu teman-teman. Nanti saya kasih contoh ketika saya menerapkan konsep sabar ini di dalam trading, saya bisa menang di situ karena strategi saya, plannya bagus,
strateginya sudah saya pikirkan beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi nganalisanya nggak 5 menit selesai, nggak, berhari-hari saya pantau, saya coba analisa, oh di sini titik weaknessnya gitu, terus saya bisa dapat harga bagus gitu. Itu ya teman-teman. Terus di sini parameter dan syarat. Jadi teknik yang dipakai oleh Bahrul ini itu bisa, Bahrul dipakai oleh saya itu bisa berjalan dengan melakukan aksi buy on weakness maupun buy on breakout dengan modal yang kita sudah tentukan, support resistennya di mana, money manajemennya bagus, kita sudah sabar juga, dan itu harus diterapkan pada aset yang memiliki parameter dan syarat berikut ini. Itu ada 4 checkpoint yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan entry di suatu aset atau di suatu market tertentu kayak gitu. Yang pertama adalah volume dan ranking gitu. Nah, atau indeks, volume dan ranking atau indeks gitu, teman-teman. Nah, volume, apa sih itu volume gitu? Jadi, volume ini adalah semisal nanti akan langsung saya tunjukkan di studi case-nya ya. Jadi nanti mungkin akan bolak-balik dari slide ini ke slide ini, slide ini gitu, nggak apa-apa ya. Langsung saja, biar kadang kan orang kalau ditunjukkan materinya doang itu ini yang dimaksud apa sih kayak gitu. Nah, jadi di sini ketika teman-teman pada kasus webinar ini saya mengambil contoh kasus instrumen cryptocurrency. Jadi nanti akan saya tunjukkan di cryptocurrency, tapi ini bisa diterapkan juga buat teman-teman di saham atau instrumen yang lain kayak gitu. Wah, mantap. Saya ingin jualan, nggak apa-apa, nanti aja, nanti malam. Oke, lanjut. Di sini syarat yang pertama adalah volume dan rank atau indeks. Yang pertama, volumenya harus gede. Jadi pada kasus ini tadi pagi bahkan di grup ya kan, saya di grup yang sebelah tapi bukan di grupnya kita, itu saya memberikan analisa terkait suatu aset yang memiliki nama ini, dia Viro ya. Ini hanya studi kasus, tidak ajakan untuk membeli aset ini. Jadi dia itu grafiknya seperti ini. Terus dia kita bisa lihat, semisal ini saya cari Viro, saya favoritkan ya biar mudah. Volume transaksi dia satu hari itu 3M, 3BN itu 3M kayak gitu. Dan dia di hari ini naik 8%. Dan alhamdulillah saya dapat gitu. Saya tadi beli di sekitar 60-100 gitu. Sekarang 63, berarti setiap satu Viro saya dapat 3.300. Tinggal dikalikan saya punya berapa Viro gitu. Kebetulan hari ini saya punya 60 Viro, jadi bisa 3 kali 6 ya 180-an ribu, lumayan kayak gitu. Dari pagi sampai siang kayak gitu teman-teman ya. Hanya saya pamerin aja biar minat belajarnya tinggi. Oke, itu volume. Jadi volumenya itu harus gede. Nah, setiap market itu memiliki, atau setiap exchange, ini kan exchange-nya di Indodax ya. Setiap exchange itu punya behavior yang berbeda-beda. Kalau di Indodax pada case ini teman-teman, di atas 1M, di dalam satu hari di atas 1M itu sudah masuk kategori volume besar. Karena apa? Kalau ini kita urutkan, ada yang sehari itu hanya 778.000 transaksinya sampai detik ini, di hari ini. Jadi di aset DGX ini itu transaksinya hanya 778.000. Nah itu kan kecil gitu, harganya tidak akan bergerak kemana-mana. Lihat, harganya tidak bergerak kemana-mana. Nah, teknik scalper dan sniper itu menghindari market-market yang volumenya kecil karena harganya tidak bergerak kemana-mana. Kalau harga tidak bergerak kemana-mana, kita mau ngapain kan ya, kita mau beli nanti jualnya juga di situ juga gitu, akhirnya susah kan. Makanya kita cari yang volumenya besar, itu syarat yang pertama. Nah di sini kan ada fitur untuk sorting ya, jadi kita bisa lihat kayak volume yang paling besar itu Bitcoin, dia 167M sehari transaksinya kayak gitu. Terus yang lain-lain. Nah kebetulan saya itu sedang mantau koin ini gitu, kebetulan. Dan dia transaksinya besar gitu. Nah kemudian
parameter yang lain adalah ranknya bagus, rank atau indeksnya bagus. Nah, kalau di cryptocurrency itu kita mengenal rank. Nah, kita bisa lihat di sini Viro rank CMC gitu. Kalau pengen nyari rank ya. Nah, di sini kita lihat ranknya itu berapa. Rank itu kayak peringkat gitu loh. Peringkat aset ini tuh bagusnya bukan bagusnya ya. Tingkat performanya ada di peringkat berapa gitu. Nah, dia itu ada di peringkat 179. Saya sarankan kalau teman-teman ingin membeli suatu aset, dicek dulu peringkatnya di market global. Ini market global ya, dia internasional, itu ada di rank berapa kayak gitu. Nah, saranku sih di atas 500 ranknya. Kalau dia ranknya di bawah 500, kita tunggu dulu sampai dia performanya bagus. Ibaratnya gitu. Ibarat ya, ini mungkin bisa dikategorikan fundamental sih, tapi saya tetap pada pendirian saya bahwa cryptocurrency tidak punya fundamental gitu ya teman-teman. Nah, kemudian itu untuk rank dan volume. Kalau di saham berarti ya dia masuk ke saham blue chip, ke indeks LQ45 atau apa gitu. Itu kan bisa teman-teman cari juga kan, cari sendiri kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk volume dan indeksnya. Nah, kemudian yang lain adalah kompetitor. Jadi exchange itu kan ada banyak ya, ada banyak banget, nggak bisa dihitung pakai jari bahkan, saking banyaknya. Di Indonesia saja ada ratusan gitu. Itu exchange. Nah, kita harus paham bahwa kayak rupiah kan dia bergantung pada dolar seperti itu kan. Nah, sama juga di sini, terutama di exchange ini ya, itu dia bergantung dengan market luar. Jadi semisal kayak ini, nah bisa kita cek dia itu di sini. Nah, di sini ada baris tulisan yang berjalan ini. Nah, ini menunjukkan di market luar harganya berapa sih gitu. Terus yang di Indonesia ini harganya berapa gitu. Nah, itu bisa kita compare. Nah, itu bisa kita jadikan parameter kalau market luar harganya lebih mahal dari Indonesia, atau di Indonesia di sini misal ini kan 63.100 ya. Terus kalau di luar ini ada yang 65, ada yang 64. Nah, berarti kan Indonesia di market ini lebih rendah daripada market luar. Nah, itu berarti masuk gitu buat kita entry atau beli. Tapi kalau harga di market ini sudah lebih tinggi daripada market luar, nah itu siap-siap kita kalau punya sih jual, kalau enggak ya jangan beli gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita juga harus perhatikan dia itu global pump atau global dump. Jadi bukan lokal gitu ya. Bukan lokal. Nah, semisal gini. Di case ini, di market ini, di aset DGX. Nah, ini kan ada order booknya ya, kecil-kecil kan. Nah, semisal ini dari harga 700.000, terus ini saya entry dengan modal 1 juta saja, itu saya sudah bisa menggerakkan harga ke 800.000. Ini untuk belajar order book ya. Sebenarnya nanti ada ini. Cuman ini saya kaitkan langsung gitu. Jadi ketika kita membaca order book itu kita harus paham ini market depth-nya seperti apa gitu. Market depth bisa kita cek di sini. Nah, seperti ini market depth. Kita bisa baca berapa sih orang yang ngantri di harga ini gitu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengindikasikan, oh, aset ini itu naiknya hanya di market ini saja atau di semua market naik kayak gitu. Kalau dia naiknya hanya di sini saja, sudah pasti besok harganya balik. Semisal dari 500.000 naik ke 700.000, besok bahkan tidak besok, 1 jam yang akan datang harganya pasti balik ke 500.000. Nah, kadang beberapa orang yang menggunakan modal besar itu mereka mempermainkan harga supaya kita itu ikut membeli, terus ketika kita membeli mereka jualan dan harganya dikembalikan lagi ke harga awalnya. Nah, kita jangan sampai terjebak dengan kondisi-kondisi seperti itu. Makanya kita harus paham melalui
checkpoint kompetitor ini apakah aset ini itu global dam atau lokal dam atau PAM. PAM itu harga dinaikkan ya, kalau dam itu harga diturunkan kayak gitu. Nah itu. Terus kemudian kita harus paham order book. Kita harus memperhatikan ada tembok di mana saja. Terus kita harus paham juga market depth itu harus kita baca seperti apa kayak gitu. Nah, apa itu tembok gitu kan? Tembok itu seperti ini. Semisal saya bukakan yang BTC aja. Nah, ini yang berwarna-warna kuning, ini adalah tembok. Tembok yang apa ya ibaratnya? Yang menahan supaya harga itu tidak ketika naik tidak terlalu tinggi, tidak langsung naik drastis, ketika turun juga tidak langsung turun drastis gitu. Nah, nanti untuk memahami tembok ini teman-teman harus sudah sering sih jam terbangnya, semisal sudah pernah 1 bulan atau 2 bulan mencoba, pasti baru paham gitu maksud dari tembok ini seperti apa gitu. Kalau untuk awal-awal pastinya ya bingung sih. Mungkin ya nanti ketika teman-teman yang pemula ingin mencoba ya nggak apa-apa gitu. Terus nanti semisal oh dulu kayaknya Mas Barul pernah apa ya, pernah bahas tentang tembok, oh nanti saya lihat lagi ya di tayangan YouTube-nya kayak gitu. Nah itu kan bisa untuk lebih memahami lagi, oh ternyata tembok itu gini toh. Nah kadang kita itu hanya tahu teorinya, tapi ketika praktek kita itu baru ngeh gitu, oh ini toh yang dimaksud. Nah kayak gitu. Nah nanti ini teman-teman ketika nanti masih bingung tentang cara baca tembok, tentang menganalisa tembok ini maksudnya seperti apa, itu nanti akan berjalannya waktu seperti itu teman-teman. Itu ya. Terus kita market depth seperti tadi yang sudah saya tunjukkan, yaitu market depth. Nah ini kita harus bisa membaca posisi kayak gini itu kayak gimana. Nah ini itu teman-teman adalah hukum ekonomi, di mana di sini adalah permintaan, di sini adalah penawaran. Kalau di sini lebih tinggi grafiknya kayak gini semisal, terus di sini dia lebih rendah gini, berarti kan permintaan lebih banyak daripada penawaran, harga pasti akan cenderung naik. Kalau di sini dia tinggi besar grafiknya, terus di sini dia kecil kayak gitu, nah berarti kan penawaran lebih banyak daripada permintaan, pasti harga digiring turun. Nah kayak gitu itu harus dibaca kayak gitu. Itu ya teman-teman. Terus kemudian persyaratan checkpoint yang keempat atau yang terakhir ini yang juga penting juga adalah momen. Sebentar ya, saya ngusir kucing dulu. Oke, saya kembali lagi. Di momen ini itu ada 2 poin yang harus kita pahami atau kita kuasai. Yang pertama adalah teknik time frame, di mana kita harus tahu kapan kita harus menggunakan time frame 1 hari, kapan kita harus menggunakan time frame 4 jam, harus menggunakan time frame 1 jam gitu. Nah time frame itu kayak gimana sih? Saya contohkan ini ya teman-teman. Sebentar ada yang join. Saya contohkan ini adalah time frame. Jadi ketika kita membuka grafik ini, kita bisa setting dia per 1 jam, dia per 4 jam, dia per 1 hari. Nah kayak gitu. Ini berarti kan bacanya, nah ini nanti ini namanya candle ya. Jadi kalau grafik tampil seperti ini itu namanya candle. Nah ini cara baca candlenya seperti apa, itu sudah pernah saya bahas di webinar sebelumnya, jadi saya tidak bahas lagi. Di Google juga banyak cara baca candle gitu. Misal teman-teman searching cara baca candle gitu, nah pasti kan banyak kan. Nah ini ada panduan lengkapnya bahkan gitu, jangan males-males buat baca gitu ya. Nah itu jadi kita harus paham time frame, kapan menggunakan 1D, kapan menggunakan 3 hari, kapan menggunakan 1 mingguan gitu. Jadi ini 1 minggu, minggu sebelumnya kayak gitu. Nah itu teknik juga yang harus kita kuasai gitu, supaya momennya pas gitu. Ketika kita beli itu momennya pas kayak gitu. Terus ada juga, nah momen itu kadang berkaitan dengan intuisi. Jadi ketika teman-teman, intuisi ini sesuatu yang tidak bisa kita pelajari ya teman-teman ya. Intuisi ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pelajari. Dia akan terasah dengan seiring berjalannya waktu, jam terbang dan sebagainya. Kemarin kan saya pernah kan nge-share screenshot di
grup kalau nggak salah. Kalau seingat saya kalau nggak di grup ya di story. Jadi ketika ada seseorang ingin menjadi dokter yang handal, sampai kapanpun ketika usaha yang dia lakukan itu hanyalah membaca buku kedokteran, sampai dia tua tidak akan jadi dokter yang handal. Nah, satu-satunya cara untuk menjadi dokter yang handal adalah jadilah dokter yang sudah bertahun-tahun praktek. Nah, nanti dengan berjalannya waktu kita akan menjadi handal sendiri gitu. Kayak semisal engineer, semisal menangani mesin apa. Kalau engineer junior pasti diulak-ulik, nggak jadi-jadi, nggak beres-beres, mesinnya nggak bener-bener. Tapi ketika seniornya datang, kadang dilihat, diulik-ulik dikit, langsung nyala lagi mesinnya. Nah, itulah yang membedakan antara intuisi seseorang, dia yang sudah ahli ibaratnya, dengan yang pemula. Nah, kayak gitu. Nah, ini harus diasah dengan jam terbang. Tidak bisa tak, meskipun ini ya tak kasih triknya gitu. Kalau nggak dicoba ya intuisi kalian nggak akan canggih juga, nggak akan ahli juga kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ada 4 checkpoint yang harus dipenuhi, dan dia setiap poinnya harus dipahami benar-benar kayak gitu. Nah, lalu sekarang waktunya kita praktek kayak gitu. Ini tak presentasikan gini. Apakah terlihat? Cek. Terlihat, Mas. Untuk tulisan yang atas ini terbaca kah? Aman, terbaca, Mas. Oke, siap. Nah, ketika kita melihat sebuah grafik seperti ini ya teman-teman, itu kita bisa baca beberapa. Nah, ada nama-nama candle. Sebenarnya ada, jadi candle kayak gini itu namanya apa, candle kayak gini itu namanya apa, sebenarnya ada. Nah, siapa yang memberi nama saya juga nggak tahu, ya kan. Tapi saya ingin kontribusi dengan memberikan nama pada salah satu jenis candle sendiri. Saya kasih nama candle anomali. Nah, candle anomali ini adalah temuan saya sendiri. Saya juga kurang tahu apakah memang di luar itu ada namanya candle anomali. Cuman saya berani ngeklaim kalau saya punya ide candle seperti ini tuh saya kasih nama candle anomali gitu. Entah nanti akan paten atau enggak ya urusan nanti lah kayak gitu. Intinya candle anomali itu adalah candle atau suatu pattern candle yang saya namakan sendiri ya. Dan ini itu merupakan acuan untuk mendapatkan momen tadi, dimana kita ketika ingin sniperan atau scalper itu harus punya ini, memenuhi syarat momen, dimana momen yang kita cari itu candle-candle anomali ini kayak gitu. Nah, candle anomali ini adalah candle yang dia itu letaknya ada di luar Bollinger seperti ini. Candle ini loh, yang saya lingkari biru atau ungu ya, ini itu candle anomali. Atau candle ini merah satu ini, dia itu merupakan candle anomali, candle yang dia itu berada di luar Bollinger kayak gitu. Nah, berarti kalau ada candle anomali yang letaknya di atasnya Bollinger, itu waktunya kita jual. Kalau ada candle anomali yang letaknya ada di bawahnya Bollinger, itu waktunya kita beli kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah candle yang kita gunakan sebagai acuan. Wah, ini momennya gitu. Nah, nanti tinggal intuisi kalian ketika sudah oke, sudah jam terbangnya oke, baru wah ini sip untuk beli kayak gitu. Nah, beberapa technical yang sudah saya tuliskan, bahkan saya beberapa waktu lalu sempat menuliskan. Saya itu sering kalau semisal saya mendapatkan suatu momen tertentu, oh ada grafik seperti ini, saya pernah profit seperti ini, saya tuh pernah cut loss ketika grafik seperti ini, itu biasanya saya catat sebagai kayak buku harian gitu, dimana nanti itu semisal saya sedang boring nunggu market, semisal boring, marketnya nggak ngapa-ngapain gitu, terus kita nggak bisa sniperan, nggak bisa scalperan, ya udah baca-baca lagi apa yang pernah kita tulis kayak gitu, sehingga itu mempertajam intuisi kita lagi, apa teknik-teknik yang kita pernah lupa dan lain sebagainya itu bisa kita ingat lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa seperti itu juga gitu. Ketika kita menuliskan apa yang kita tahu, itu akan lebih nempel di otaknya kita kayak gitu. Itu juga teknik ya, teknik belajar. Beberapa waktu lalu itu ada seseorang ngebet banget pengen belajar dengan saya, tapi mohon maaf attitude-nya agak saya nggak suka gitu. Akhirnya
saya berikan clue seperti ini. Kalau sampean pengen belajar dengan saya gitu, belajar dulu cara belajar, tak gitu kan. Dia agak tanda tanya besar gitu. Belajar dulu cara belajar. Iya gitu, tak gitu kan. Belajarlah dulu cara belajar yang benar gitu. Ya dengan memperbaiki attitude, kemudian eh, dia tahu teknik-teknik belajar kayak gitu. Kadang kan orang suka punya teknik-teknik sendiri kan, nah kayak gitu. Nah itu dia tak suruh nemukan dulu teknik belajarnya dia seperti apa. Apakah ngikut ngekor terus, ada kan yang seperti itu. Terus apakah dia mandiri sering baca-baca literasi sendiri, ada yang tekniknya itu ya udah kalau dikasih ya tak pelajari, kalau enggak ya udah aku diem aja. Nah ada juga yang kayak gitu. Nah teman-teman di sini tak harapkan apa yang saya kasih itu hanya sebagai referensi, terus dikomparasikan dengan literasi-literasi yang lain supaya teman-teman nanti bisa menemukan ramuan teknik yang cocok untuk teman-teman sendiri gitu ya. Jadi teknik yang saya pakai ini juga itu mungkin nggak sepenuhnya presisi terus gitu, pasti ada human errornya, ada rasio errornya seperti itu ya teman-teman. Oke, back to the topic. Jadi ketika teman-teman melihat seperti ini ada beberapa yang bisa kita baca ya. Jadi kalau ada grafik semisal kayak gini, posisi tanda candle telah menembus batas Bollinger atas dan market akan koreksi. Nah kayak gitu tak tulis. Ini sangat rentan harga turun. Jangan pernah beli di posisi ini jika Anda tidak ingin loss atau rugi gitu. Tunggu sampai beberapa candle ke depan sampai titik support terlihat. Nah kayak gitu. Pasti teman-teman di sini belum paham kan? Apa itu support dan resisten yang ada di sini? Apa itu money management kayak gitu. Kalau sabar semua orang pasti tahu lah, harus sabar gitu. Sabar itu apa pasti tahu. Nah, sekarang tak bahas dulu apa itu support dan resisten sebelum kita nanti memahami apa yang dimaksud di slide ini kayak gitu. Ya kan? Sekarang saya langsung saja di sini. Kelihatan ya, teman-teman? Halo, cek. Kelihatan Mas. Nah, ketika teman-teman sudah membuka sebuah grafik kayak gini, kalau untuk membuka ini ya, kalau di market ini itu menggunakan ini advance chart diklik, nah pasti akan membuka seperti ini. Kalau teman-teman ingin menganalisa saham, saya biasanya di Yahoo Finance. Nah, di sini ini diklik, langsung diinputkan kode emitennya, semisal BBRI. BBRI gitu. Nah, dipilih yang JK. Mana ya JK? Oh, belum di enter. Nah, ini. Terus dicari chart. Terus di full screen. Nah, kayak gini semisal. Terus ini kan line diganti candle. Nah, terus ini intervalnya semisal per satu ini itu berapa kayak gitu. Terus date ringnya semisal kita ingin lihat pergerakan harga 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kayak gitu. Nah ini juga bisa diaktifkan indikatornya. Nah karena pada kasus kali ini kita tidak membahas saham, maka ini saya close. Terus ini indikator yang biasanya saya pakai ya, hanya nggak macam-macam, hanya ini Bollinger Band. Diingat-ingat ya teman-teman, Bollinger Band. Terus kemudian MACD, terus kemudian Relative Strength Index. Jadi ada 3 indikator yang saya aktifkan. Biasanya kalau saya masih belum yakin, saya nambah 1, yaitu MA Cross. Di sini sebenarnya bisa kita atur angka-angkanya, tapi saya selalu menggunakan defaultnya saja. Saya tidak aneh-aneh. Saya itu nggak suka teknik yang jelimet-jelimet. Wes cara gampangnya aja lah kayak gimana gitu. Nah, terus di sini saya kalau menganalisa itu saya cari dulu support resistennya. Nah, ini MA cross-nya saya delete aja biar lebih clean. Nah, untuk mencari titik support ya. Jadi teman-teman, support adalah titik di mana harga sering ke sana gitu, tapi nggak pernah turun lagi gitu. Jadi semisal ya, kayak di aset Viro ini, dia sering ke sini. Nah, di 39.000. Nah, ini ya teman, ini angka ini pasti berubah-ubah ya kalau kita sorot. Nah, bagi yang pemula yang nggak tahu. Nah, ketika saya sorot di
bentar tak besarin. Nah, ketika saya sorot di candle ini gitu ya, di area ini, nah pasti di sini kelihatan kan. Nah, ini, nah di situ terlihat dia itu pernah lower sampai 39.900, 40.000 lah ya, semisal. Nah, terus kita cek di sini dia pernah lower sampai 39.800 gitu kan. Nah, berarti ini bisa kita gariskan ini adalah titik support di mana harga sering mencapai titik itu gitu. Nah, ini bisa kita gariskan agak besar, support gitu. Nah, lalu titik resisten adalah titik kebalikannya. Dia pernah naik sampai titik berapa gitu kan. Nah, di sini dia pernah sampai sini. Ya kan? Terus di sini pernah sampai sini tapi nggak jebol ke atas lagi, balik turun, dia pernah ke sini nggak jebol lagi kayak gitu. Nah, maka ini bisa kita kategorikan dia adalah titik-titik resisten. Kita kasih merah gitu kan, semisal. Nah, ketika supportnya di sini, terus ini kan bisa tak tarik lagi ya, cus sampai sini. Nah, ketika ada candle dia bergerak ke sini, resist, dia turun lagi kan. Terus di sini ada candle yang dia itu menembus resisten. Nah, kondisi ini itu disebut breakout. Nah, ini saya lingkari ya. Kondisi ini itu disebut breakout. Saya kasih warna ungu. Nah, ungu ini adalah breakout. Ketika suatu aset dia itu terjadi breakout, maka dia akan membentuk resisten baru atau ATH baru gitu. Nah, ini kan dia ATH di, sebenarnya ya nggak ATH sih, dia resisten aja gitu di 60.000. Dia di sini di 74.000. Dia di sini di 68.000. Nah, ketika dia di sini dia breakout, dia mencapai titik 129.000. Nah, kan mantap kan? Nah, kita itu bisa menggunakan teknik buy on weakness dan buy on breakout. Jadi ketika kita di sini, semisal kita itu bisa beli di sini weaknessnya ketika mencapai support atau ketika dia turun mencapai support baru, atau kita beli ketika dia masih di sini terus kita jual di sini. Jadi ketika breakout kita beli terus jual besoknya atau 2-3 hari yang akan datang kayak gitu. Dengan bermodalkan dua teknik ini, buy on weakness dan buy on breakout, itu kita sudah bisa profit konsisten. Seperti itu teman-teman. Nah, dari sini namanya market itu kan kadang koreksi ya teman-teman. Jadi kayak gini kan, dia tembus breakout, ingin ATH baru, tapi dia koreksi dulu biar marketnya sehat gitu. Kalau market ada yang kayak BTC semisal, nah kayak gini, dia naik dari mulai Oktober sampai Januari, koreksinya hanya sedikit-dikit, jadi grafiknya naik terus. Nah kayak gini pasti nggak sehat. Kapan-kapan pasti dibanting ke sini, pasti dia ditarik harganya ke sini. Nah kapok gitu, kalau sampai diturunkan sampai sini kapok wes gitu, nyangkut akhirnya jadi style nyangkuters kayak gitu. Nah mungkin dari sini dulu ingin ditanyakan, mungkin untuk yang slide-nya ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi nanti tinggal quote. Nah di quote ini nanti akan saya sebagai closing, nanti udah nggak ada lagi. Mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan dulu, karena pasti diskusinya lebih menarik kalau di candle ini kayak gitu. Saya open diskusi, silakan angkat tangan dulu ya, atau chat saya duluan gitu kalau yang mau tanya, supaya nggak rebutan. Saya persilahkan baru nanti open mic gitu. Silakan yang mau tanya, atau ada di slide berapa atau di penjelasan saya berapa yang bingung, silahkan. Sambil saya supaya jeda ngomongnya. Nggak ada kah? Halo, cek. Halo. Halo. Halo, Rul. Nah, ada kah
yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Belum ada kah? Ini emang topik sekarang nggak bahas saham ya? Belum bahas saham, tapi teknik ini bisa diterapkan juga di saham. Nah, sih betul. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke teknik untuk mencari momennya tadi di time frame. Teknik time frame ini yang paling penting. Ini pernah saya bahas dengan salah satu namanya mana ya orangnya? Apa live ya? Oh, dia live. Kirain masih ada. Bentar, aku mau tanya. Oke. Nah, oke. Jadi kalau misal kayak candlenya itu di tengah-tengah, nggak di antara support atau resisten, berarti kita amannya nunggu dulu gitu ya. Dia lebih condong kemana ntar gitu? Apa gimana? Bagusnya kalau dia di tengah-tengah? Oke, itu aja. Iya. Oke guys. Jadi si Hafid ini tanya, semisal ada saya cek dulu di candlenya ada nggak ya? Semisal kayak gini, semisal ada di sini gitu ya, ada di tengah-tengah gitu. Semisal ada suatu market yang kondisinya candlenya lagi di tengah-tengah. Nah, enaknya kita nunggu dulu atau beli gitu kan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dipakai. Yang pertama, kita bisa nunggu dulu, atau kita bisa nyicil beli. Semisal itu memang teknik yang dipakai holder. Tapi kalau untuk sniper, saya sarankan untuk nunggu sampai weaknessnya di mana sih gitu. Jadi semisal teman-teman semisal di saya buatkan notepad gini untuk menutupi ini. Nah, semisal kayak gini ya teman-teman, ada grafik seperti ini. Semisal grafik ini adalah candle ini adalah 1 hari, kelihatan kan ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Semisal candle besoknya belum kelihatan, baru ada candle kayak gini. Apakah kita ingin beli atau harus nunggu dulu? Saran saya nunggu dulu. Karena apa? Kita belum tahu besok itu arahnya akan naik apa turun. Bener kan? Nah, besoknya turun. Ya kan? Kayak gitu. Nah, bahkan ketika candle seperti ini namanya doji, dia muncul gitu. Jangan dulu beli karena dia masih abu-abu. Belum tentu naik, belum tentu turun. Ya kan? Nah, harus cari dulu weakness-nya di mana. Nah, ketika grafiknya sudah seperti ini gitu. Nah, ini kan sudah berapa merah ya? 1 2 3 4. Nah, sudah 4 merah. Ingat ya, candle nggak mungkin hijau terus, nggak mungkin merah terus. Pasti ada kalanya dia hijau, ada kalanya merah. Nah, kadang saya itu pakai teknik goblok-goblokan. Nah, apa itu teknik goblok-goblokan? Teknik goblok-goblokan kadang kita kalau sekolah dulu ya, ketika kita mengerjakan soal ujian yang dia itu pilihan ganda, ketika kita sudah buntu nggak tahu ini jawabannya apa, kadang kita kan ngitung kancing kan, bener gak sih? Halo, cek, bener kan? Ngitung kancing betul, gitu. Cap cip kembang kuncup kan. Nah, aku kadang di trading itu kalau saya sedang kurang yakin gitu ya, itu saya pakai teknik cap cip kembang kuncup. Saya hitung aja merahnya berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu. Semisal di sini market yang ini belum kelihatan gitu. Semisal wah, ini sudah merah 9 kali. 9 itu udah gede. Merah 9 kali, besok-besoknya pasti hijau gitu. Ya udah, saya beli di sini gitu. Nah, semisal saya beli di sini ya, saya beli. Nah, semisal turun kan di sini aja, tapi besok-besoknya pasti profit gitu. Nah, akhirnya besok-besoknya ketika saya hold, semisal saya hold 3 hari gitu, ini saya delete aja. Nah, gini ya, semisal saya beli di sini, terus besoknya masih turun dikit, nggak apa-apa, saya hold 1 2 3 4 hari jual, profit kan. Di sini belinya kan ini kan kelihatan kan kalau ini tak sorot ya. Nah, dia beli di sini di 40.000, jualnya di sini di 49.000. Kayak gitu. Padahal teknik goblok-goblokan gitu. Modalnya adalah sabar. Dan dia time frame-nya 1D. Itu, Rek. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan lah gitu. Nah, teknik yang saya pakai ketika ingin scalper ya terutama,
Atau gini, teman-teman itu kadang kan tanya kan gini, ada gak yang saya tanya dulu, ada nggak yang pengen trading dengan cara aman anti rugi? Nah, saya punya triknya. Ada nggak yang penasaran? Kalau nggak ada ya nggak tak share. Adakah teknik Lanjut. trading tanpa rugi? Ayo kawan. Lanjut. Nah, teknik tanpa rugi ini saya temukan, dan saya sebenarnya nggak pasti nggak saya tok yang menemukan, ya banyak orang pasti yang menemukan, tapi saya temukan dan saya pakai, saya tanamkan di diri saya sendiri. Itu ketika time frame 1D, RSI saya aktifkan, MACD saya aktifkan, dia tembus bawah. Jadi RSI ini kan punya area kan ya, punya area ungu kan. Kalau saya ingin anti rugi, ya kan, saya beli aja aset-aset yang dia itu sudah RSI-nya tembus di bawah, kayak gini, nyentuh bawah, nyentuh bawah, nyentuh bawah. Ini nggak nyentuh bawah, jangan dibeli gitu. Jadi belinya hanya di sini dan di sini. Jualnya kapan gitu kan? Jualnya adalah ketika dia nyentuh atas gitu. Wes, dengan bermodalkan itu tok bisa profit banyak. Cuman susah. Nah, kenapa susah? Padahal kita lihat dan saya omongkan teorinya gampang kan? Tinggal lihat, kalau di bawah beli, di atas jual, di bawah beli, di atas jual. Tapi susah. Susahnya adalah mengendalikan emosi dalam diri kita, mengendalikan psikologis di diri kita. Soalnya enggak banyak orang yang sabar. Ini kan tanggal 29 September ya. 21 September. Beli semisal. Jualnya kapan? Jualnya itu ketika di sini 12 Oktober. Kadang enggak sabar dalam 1 bulan. Gitu. Tiap pagi aja dilihatin, kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu. Kalau teman-teman menggunakan time frame 1D, ya udah, beli ketika tembus bawah, cek setiap mau tidur aja, misal biar nggak ganggu pekerjaan ya. Cek di setiap mau tidur, oh belum tembus atas, ya wes nggak tak jual. Gitu tok. Jadi nggak perlu mantengin setiap waktu, nanti nggak kerja gitu. Kerjaan pasti terbengkalai. Nah, teknik ini yang mulai saya pakai gitu sejak saya kerja. Biar nggak setiap waktu lihat gitu. Ya nanti lihat itu tok, kerjaan nggak selesai malah gitu. Nggak sehat nanti behaviornya. Jadi teknik ini hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang sabar. Nah ini rek. Kadang kan kenapa teknik ini tuh mudah diomongkan tapi nggak mudah dipraktekkan, karena kata Warren Buffett kan, tidak semua orang mau kaya dengan cara pelan-pelan. Banyaknya itu pasti di YouTube gitu. Kalau cari ya, semisal di YouTube. Nah, ini kan YouTube-nya kita kan. Kalau kita cari di sini gitu, pasti carinya cara cepat. Cara cepat kaya, cara cepat apa gitu. Mana ada cara pelan-pelan kaya gitu. Gak ada yang nyari. Gak ada kan. Nah, YouTube aja tidak merekomendasikan gitu. Tapi kalau cara cepat pasti banyak. Oh, banyak toh. Kayak gitu. Itulah mindsetnya manusia gitu. Pengennya yang cepat. Akhirnya padahal teknik ini sudah tak kasihkan. Sudah saya jelaskan secara gamblang. Tapi nanti kita coba siapa yang bisa menerapkan teknik ini. Siapa yang dia sabar dalam 1 bulan baru take profit. Siapa yang dia ketika ada market kayak gini dia menahan gak beli. Nunggu kalau ada market kayak gini baru beli. Gak semua orang bisa gitu. Bahkan saya sendiri yang ngomong ini, yang lagi ngomong, kadang nggak bisa gitu. Loh, saya ngaku aja gitu. Kalau saya bagikan trik ya saya ngaku kayak gitu. Nah itu teman-teman analisa yang saya pakai. Nah time frame ini harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin ibaratnya trading santuy menggunakan teknik swing, dia itu time frame-nya 1D, maka beli sekarang, jual bulan depan, atau 2 bulan yang akan datang baru jual. Tapi kalau semisal saya ya, kalau weekend gini pasti saya nggak pakai 1D, pasti saya pakainya 15 menit, karena saya pengennya beli tadi pagi jual sekarang kayak gitu. Kalau weekend yang
kita bisa bebas dong, nggak di jam kerja kayak gitu. Tapi kalau jam kerja saya pasti pakainya 1D supaya bisa saya pantau setiap saya mau tidur atau bangun tidur. Jadi nggak setiap kita kerja kita sambil mantau grafik, ya janganlah kayak gitu. Nanti itu merusak pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Gitu teman-teman triknya. Ayo kita coba, siapa nanti yang bisa, ini challenge ya, challenge, siapa yang nanti bisa menerapkan teknik ini, buy on weakness. Nah di sini ini kita beli, jualnya minggu depan, terus kita habis jualan tidak langsung beli. Nah kebanyakan adalah kesalahan-kesalahan trader pemula ketika dia sudah pernah profit pertama kali, besoknya langsung beli. Nah itu bodoh gitu. Wes tak langsung tak sebutkan aja, itu bodoh. Di aset yang sama loh ya, saya garis bawahi lagi. Semisal dia habis jual di sini ya kan, terus asetnya ternyata naik. Loh saya habis jual kok naik, besok pasti naik lagi, dia malah beli di sini padahal besoknya turun. Nah kayak gitu, itu jangan dilakukan di aset yang sama. Kecuali kalau kayak gini, teman-teman habis beli di sini ya, terus teman-teman jualan di sini. Habis jualan aset ini, sambil nunggu aset ini turun lagi di bulan selanjutnya, teman-teman cari aset lain. Nah di sini kan ada banyak yang sedang weakness juga kayak gitu. Nah kalau kayak gitu nggak apa-apa, itu smart trader. Tapi kalau di aset yang sama, semisal dia di aset yang sama, dia habis jualan kok besoknya beli lagi, wah itu bodoh. Kecuali dia menggunakan time frame 15 menit kayak saya tadi malam jualan di sini, saya beli lagi di sini. Nah ini tadi mau jualan tapi sedang webinar jadi nggak jadi jualan, tapi masih aman, saya belinya di 60.000, di 62 pun masih profit kayak gitu. Ya langsung aja saya tunjukkan case-nya kayak gitu, biar real, nggak mengada-ngada gitu bahwa teknik ini tuh berjalan. Ya sama aja ketika teman-teman semisal di hari Minggu, Sabtu Minggu gitu, libur kerja, pengen cari tambahan sambil trading, cari aja yang 15 menitnya dia nembus RSI, beli di sini, jualnya ya di sini, atau ketika sudah nembus kayak gini jual di sini, kan masuk banget sih gini. Di sini ya beli di 50-an ribu, jual di sini di 65k, yang kemarin screenshotnya tak share di grup. Itu ya ini, aku beli di sini di 55, jual di 65, 5%. Lumayan kan? Kayak gitu. Ini belinya kan di jam 7, jam 8 gitu kan. Nah, biasanya saya itu gitu. Saya kan mulai kerja jam 8, ya kan? Jadi sebelum jam 8 saya sudah di depan laptop, biasanya saya analisa mana ya aset yang sedang tembus RSI-nya di bawah, saya beli buat saya jual nanti malam kayak gitu. Ketika saya mau tidur saya jual. Tekniknya ya wes gitu tok. Cari RSI yang nembus di bawah, MACD-nya ada di bawah. Jadi kalau ini di bawah, yang garis ini harus ada di bawah ini ya teman-teman syaratnya. Jadi ketika garis ini di bawah tapi ini ada di atasnya garis ini, ya sama aja bohong gitu. Jadi Bollingernya harus bagus, RSI-nya tembus, MACD-nya garis yang ini ada di bawahnya garis ini. Garis ini loh yang shred ini, terus garis yang grafik ini, yang ini itu harus ada di bawahnya shred ini kayak gitu. Wes, triknya kayak gitu. Terutama buat Rudy ya yang kemarin pengen tahu trikku kayak gitu, Rud. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan dulu sambil aku jeda ngomong, Rek. Agak capek juga ngomong terus-terusan. Silakan kalau yang mau tanya. Kayaknya udah berapa jam ya? 2 jam. 1 jam. Udah 1 jam. Lumayan lah. Yang webinar kemarin 1,5 jam. 1 jam untuk presentasi, 1 jam untuk tanya jawab atau diskusi. Yo sekarang saatnya diskusi kalau gitu. Ayo silahkan yang mau tanya. Kita buktikan siapa yang bisa menerapkan teknik ini. Kuncinya sabar. Oh iya Bang Amar mau tanya dong. Yuk silahkan. Kalau seumpama market udah nyentuh support, itu lebih baik buy-nya buy instant buy atau gimana, atau pasang harga dulu gitu? Oh oke. Nice sih pertanyaannya. Jadi gini ya, untuk pertanyaan ini, semisal market sudah masuk ke support, kita belinya
order atau instan gitu kan. Nah, itu bisa kita sesuaikan juga dengan kalkulasi yang bisa kita lakukan. Contoh misal kayak aku, misal 10 juta gitu. Ketika masuk itu kan juga tergantung dari apa? Exchange-nya masing-masing kan. Fee transaksinya berapa gitu. Kan Iya, ada ya, potongannya gitu. betul. Kalau instan kan ada potongannya, tapi kalau order kan enggak. Nah, itu harus kita kalkulasikan. Supportnya udah bawah banget atau enggak. Kalau udah bawah banget, kita instan nggak apa-apa. Tapi kalau ini sebenarnya sudah masuk area support, masuk sama sudah mencapai titik itu beda. Sudah masuk area support, nah itu kita bisa order. Tapi kalau sudah titik supportnya, semisal kayak ini tadi, ini kan saya ubah dulu ya ke 1D. Ini kan titik supportnya kan di 39.900 ya kan. Nah kemudian yang ini masuk ke area 39.800, berarti sudah mencapai titik gitu. Titik support terendahnya di 3900, di sini dia mencapai di 39.800. Nah di situ kita harus instan gitu. Berarti mesti naik ya kalau kayak gitu ya. Iya, jadi tapi harus kita lihat dulu. Nggak bisa langsung juga gitu. Kita lihat candle konfirmasi. Jadi sebenarnya ada candle konfirmasi teman-teman. Candle konfirmasi adalah ketika suatu candle sudah masuk area support, terus kemudian besoknya hijau. Nah, itu adalah candle konfirmasi bahwa harga akan mantul kayak gitu. Jadi misal ini kan di hari ini ya, bukan di hari ini, di hari tanggal 4 Januari, ini kan di bawah ada tanggalnya tuh. Nah, di sini. Ini ketika saya sorot, dia di tanggal 4 Januari masuk area support yang ini, dia masuk. Terus di tanggal 5 dia hijau. Nah, tanggal 5 ini adalah candle konfirmasi. Kita bisa entry, terserah sih mau jaring, mau order atau instan. Kalau takut nggak kena ordernya ya instan nggak apa-apa, paling fee berapa sih gitu. Kalau di exchange ini 100.000 itu kena fee 300 rupiah ya, menurutku worth it sih, nggak masalah gitu. Mungkin itu sih jawabanku terkait pertanyaan ketika sudah masuk area support kita instan atau order, menyesuaikan kondisi masing-masing. Relatif juga ada orang yang sabar ngorder terus ordernya nggak kena diturunin atau dinaikin. Terus ada juga yang nanti nggak bisa mantau, atau misal nanti aku mau tidur takutnya nggak kena gitu kan, wes instan aja wes gitu. Itu menyesuaikan kondisi masing-masing. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Mumpung sedang live loh ya, kalau di chat, nah ini sih benefitnya kalau ikut live bisa langsung tanya jawab pakai voice. Kalau di chat kan perlu ngetik dan lain sebagainya. Silakan kalau ada banyak pertanyaan. Nggak ada? Mar, Yuk. kan tiap karakteristik tiap aset kan beda-beda kan ya. Kayak Betul. Nentuin supportnya gitu kadang tekniknya beda-beda. Nah itu aku pernah dengar kayak dynamic support sama dynamic resistance tuh kalau bedanya sama support sama resisten biasa gitu. Pernah gitu ya, menemukan kasus kayak gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi ada istilah semisal support resisten. Support resisten itu bukan sesuatu yang pasti angkanya ini gitu. Pasti ini itu support gitu. Terkadang ada orang yang semisal saya berasumsi ini itu support. Tapi ada orang lain yang itu bukan support gitu. Jadi support dan resisten itu relatif terhadap siapa yang memandang, siapa yang sedang menganalisa gitu. Karena beda orang pasti beda analisa. Karena punya teknik dan masing-masing. Nah, itu sih yang tak pahami gitu. Kalau saya sih dia masuk area support, dia sudah oversell, ya kan? Oversell. Jadi besok-besok pasti mantul, ya udah, tak hajar aja gitu. Kalau aku nganalisa itu enggak pernah ribet-ribet ya. Kan namanya orang yang banyak yang dikerjakan pasti kan nggak memikirkan ini doang kan gitu. Pasti ya wong ini aja sampingan gitu, bukan main apa ya, main income gitu. Jadi ya nggak perlu dipikirkan terlalu serius, bukan terlalu serius sih harus ya, maksudnya
dipikirkan terus gitu loh. Enggak, jadi ya oh udah masuk support, sudah apa RSI-nya tembus, terus MACD-nya udah bagus, ya udah tak beli gitu aja wis. Besok-besok profit kok gitu. Pede aja. Toh itu teknik yang sudah tak pakai bertahun-tahun gitu loh. Kalau aku segitu sih, nggak pernah sampai oh ini tuh udah dinamik support atau apa, ini tuh resist gini. Aku nggak pakai cara yang jelimet gitu loh. Mungkin itu sih Ben jawabanku. Aku terkait dinamik support resisten yo nggak begitu paham gitu. Yang tak tahu ya wis kayak gini namanya support, kayak gini namanya resisten gitu. Aku nggak begitu expert banget sih gitu. Cuman teknik ini yang tak pakai dan dia profitable gitu sih. Mungkin jawabanku kayak gitu Ben. Oke, siap. Tujuan kita lah cuan Dari sih. ribet penting cuan ya. Nah itu tujuan pentingnya itu. Kadang ada trader yang dia tuh keasikan menganalisa grafik, lupa akan tujuan awal. Akhirnya itu kan apa? Adu teknik gitu. Oh kayak gini tuh belum waktunya jual, besok aja gitu. Terus ada trader yang di sini dia sudah jual, terus dia di sini bisa beli lagi, dia ngejek yang trader satunya. Kamu kemarin di sini tak kasih tahu, tak suruh jual nggak mau, sekarang turun gini. Akhirnya dia lupa akan tujuan awalnya gitu. Makanya ketika ada orang yang sudah jual gitu, ya wes biarkan, dia sudah puas dengan profit segitu gitu. Kalau kita masih belum puas, masih pengen jual besok-besok, ya itu hak kita juga gitu. Jangan apa ya, ngejudge gitu. Dia lo udah puas dengan profit segitu. Toh tujuan awalnya cuan gitu. Itu sih. Makanya jangan ribet-ribet lah jadi orang gitu. Yang penting teknik yang kita pakai itu teruji gitu aja wes. Iya enggak sih? Mantap. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Satu lagi pertanyaan. Kalau nggak ada langsung tak close. Khairul tanya lagi. Oke, mantap. Silakan. Tadi aku tertarik pas penentuan support resisten itu Oke. baiknya batas waktunya itu kapan ya, maksudnya melihat waktu yang lalu itu berapa lama gitu loh, mungkin 6 bulan kayak atau 1 tahun atau berapa, apa gimana kamu biasanya? Oke. Udah itu aja. Udah Mas. Jadi Thank you. ini ada yang terlewat. Thank you buat Hafid sudah mengingatkan. Ada yang terlewat. Sebenarnya ya teknik yang saya pakai analisanya tidak semudah itu. Tapi untuk pemula itu dulu yang saya kasihkan gitu. Karena nanti kalau saya jelaskan semua jelimet. Benar-benar jelimet. Sebenarnya tidak semudah itu. Ada beberapa parameter lagi yang masih saya keep, belum saya kasihkan. Itu untuk next webinar. Kalau saya kasihkan semuanya habis, tidak ada webinar yang akan datang gitu teman-teman. Jadi teknik-teknik yang lain, parameter yang lain yang masih saya sembunyikan akan saya bahas di webinar selanjutnya kayak gitu ya. Cuman untuk pertanyaannya Hafid ini bisa saya jawab gitu. Untuk webinar kali ini teknik yang saya kasih tahu, beli aja ketika di RSI tembus masuk area support gitu, terus jual ketika profit. Entah mau jual di sini, entah mau jual di sini. Kalau kalian belinya di sini terserah wes gitu. Belinya di sini, semisal beli di sini ya, dia sudah weakness, teman-teman beli, mau dijual di sini kek, mau dijual di sini kek, mau dijual di sini, yang penting profit wes gitu aja buat pemula. Nah, parameter yang lain akan saya bahas di next webinar. Nah, support untuk Hafid ya terutama khususnya, tapi buat teman-teman pada umumnya, support itu tidak ada batas waktunya. Jadi kayak gini Hafid. Semisal ini tak gini kan lagi ya. Kalau gini kan kita lihatnya puyeng, ya kan? Maka ini bisa kita besarkan menjadi 1 minggu. Ya, kayak gini. Terus ini kita reset chart. Nah, kayak gini. Nah, supaya kita bisa lihat ke belakang lebih jauh. Semisal kita ingin yakin apakah ini itu support. Nah, support itu ada kuat, ada support lemah. Support lemah itu ketika dia hanya baru sekali nyentuh di harga itu. Semisal ya, grafik ini semisal kayak gini. Tak tunjukkan, ini tak tutupi ya. Ini tak tutupi dulu. Ini adalah support lemah. Kenapa? Karena sebelumnya belum pernah ada support di situ, gitu. Bukan ini. Yang ini. Oh benar ini.
ini adalah support lemah karena sebelumnya supportnya di sini kan, terus dia di sini jebol kan, terus dia membentuk support baru di sini. Nah, support ini itu lemah karena dia adalah support yang baru terbentuk satu kali. Nah, ketika ada support lagi yang dia itu sama, jadi di sini kan support ya, tak gambar ya. Ini support. Terus di sini dia support lagi, nih, ya kan? Nah, support kan? Terus dia support lagi di sini. Nah, ketika ada 3, nah ini dia kuat. Berarti harga 40.000, 39-40.000 itu support kuat gitu. Bisa kita asumsikan seperti itu. Bahkan dia support lagi di sini, ya kan? 4 kali. Nah, ketika 1, 2, 3, 4 harga nyentuh sini kok nggak berani beli, bodoh gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, beli di sini, jual di sini, profit 200%. Di sini 40.000, dia pernah mencapai di 129.000. 200% hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 200%. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini bisa kita turunkan untuk memperlihat lebih jelasnya di 1 hari. Nah, di sini ada support kayak gitu. Nah, semisal teman-teman beli di sini di tanggal 4, jual di tanggal 18, dalam 14 hari, 2 minggu, profit 200%. Gitu, Hafid. Jadi, support itu bisa kita lihat ke belakang terus dari mulai dia listing gitu. Ini kan listingnya di tanggal berapa ya? Viro itu listing mulai 2017, September 2017. Jadi kita bisa lihat history harganya mulai dari 2017 sampai hari ini. Kayak gitu, Hafid. Siap. Thank you, Barul. Yuk. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Sudah lumayan yang kita bahas gitu kan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih juga buat waktunya yang sudah join pada webinar kali ini. Nanti ini rekamannya akan saya upload juga di YouTube-nya MMF di sini, ya kan? Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan share supaya lebih banyak yang tahu teknik ini dan terchallenge untuk ikut mencoba apakah tingkat kesabarannya mampu untuk menerapkan teknik ini gitu. Buy on weakness, hold 1 bulan 2 bulan baru jualan. Profitnya 50-100% gitu. Nah, teknik ini sebenarnya sudah tidak hanya saya yang pakai. Beberapa orang sebenarnya sudah ada yang pakai juga, cuman tadi dia live mungkin nggak berani tak suruh testimoni. Ya mungkin nanti di grup sajalah testimoninya. Apakah dia memang sudah membuktikan teknik yang saya ajarkan itu bekerja dengan baik kayak gitu, teman-teman. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jangan dulu, belum tutupan, belum wassalamualaikum. Ada quote, tidak semua hal yang cepat itu baik ya teman-teman. Dan saya percaya bahwa kekayaan yang dicapai dengan cara instan tidak akan bertahan lama. Dan kaya itu mental, bukan nominal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.